Kalau lapar dan dahaga itu diibaratkan penderitaan, diibaratkan sebuah kesusahan, kita tuh harus yakin akan bertemu dengan kemudahan. Kita masuk ke surga itu karena rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu akan turun berlimpah kepada kita kalau kita tuh diterima amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pemirsa, sahabat obrolan bermanfaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Wahidin dalam acara podcast Obat. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Hingga tak sadar, hingga tak terasa sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu amal ibadah yang telah kita lakukan, amal kebaikan yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sobat obrolan bermanfaat semuanya. Kali ini seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani narasumber kita yang selalu bersamai di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, dan sekarang di akhir. Kita sambut bersama Ustadz Ramdan Priyatna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosannya ketemu saya lagi, Ustadz. Siap Ustadz. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ustadz Wahid? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah kita bisa bersama Ustadz setelah di awal Ramadan kita ada podcast. Betul. Di mana waktu itu podcast tentang saat Ramadan menyapa kita. Tadabbur surat Al-Baqarah 183 ya. 183. Kita membahas tentang detail ya, tentang ayat tersebut. Mudah-mudahan hal itu menjadi penyemangat kita di awal kita berusaha memaksimalkan bulan Ramadan ini. Kemudian kemarin di pertengahan Ramadan kita bertemu kembali di acara podcast yang dimana kita mengambil tema tentang mengajak anak ke masjid. Betul. Tentang pendidikan anak dengan masjid, menjadikan anak yang ramah masjid dan masjid yang ramah anak. Betul. Nah sekarang sudah sampai kita di penghujung Ramadan, Ustaz. Tentu banyak sekali harapan dari pemirsa semuanya ingin mendapatkan gelar la'alakum tattaqun, mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa yang telah mereka ikhtiarkan, tentang apa yang telah mereka usahakan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan tersebut, Ustaz. Menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini, Ustaz, di penghujung Ramadan, tentu ketika kita belajar dari pengalaman yang telah kita lalui, belajar dari hari-hari yang telah kita lalui juga, Ustaz, selalu ada inspirasi-inspirasi atau hikmah-hikmah di balik bulan Ramadan tersebut. Nah, maka dalam kesempatan kali ini pun saya mengambil judul, Ustaz, mohon izin, memetik inspirasi dari Ramadan yang akan berlalu, dari Ramadan yang akan pergi. Nah, tentunya mungkin nanti Ustaz bisa menyampaikan inspirasi-inspirasi apa saja yang ada di bulan Ramadan yang akan pergi, meninggalkan kita semuanya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Ustadz Wahid dan para pemirsa yang budiman di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, sebagaimana tadi Ustadz Wahid sampaikan, kita ini sedang berada di penghujung Ramadan 1445 Hijriah. Kalau diibaratkan sang surya, berarti sebentar lagi akan tenggelam. Apabila diibaratkan sebuah bahtera sudah memasang jangkar dan sebentar lagi akan berlayar. Inti nama badai atosan ya Ramadan itu, dan akan berganti menjadi Syawal dan bulan-bulan yang lainnya begitu. Sedih sebetulnya ya, kita akan ditinggalkan dengan bulan yang kata Ibnu Rajab Al-Hambali, aina tusbihu hadha zamanun.
waktu yang mana lagi yang bisa menyamai bulan Ramadan. Itu tidak ada. Artinya kita harus menggunakan Ramadan ini sebaik-baiknya bekal gitu. Tapi kan kita sudah di penghujung ya. Jadi kalau yang dimaksud inspirasi ya tentu sangat mungkin antara saya dengan Ustadz Wahid bisa berbeda. Saya dengan orang lain bisa berbeda karena pengalaman spiritual masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal saja yang mudah-mudahan bisa juga diambil sebuah inspirasi atau pelajaran bagi rekan-rekan semuanya, para ayah dan bunda, yang saya rasakan gitu ya. Yang pertama, inspirasi yang pertama adalah bahwa jumlah hari bulan Ramadan itu kan awalnya banyak. Nah, bisa 29 hari, 30 hari kan gitu, 1 bulan. Tapi berjalan, akhirnya tinggal 10 hari lagi, tinggal 9 hari lagi, 5 hari lagi, dan sekarang sudah di penghujung gitu. Ini sebetulnya sebuah gambaran para pemirsa yang budiman, bahwa usia kita pun ya kurang lebih seperti itu. Contoh ya, kalau takdir hidup saya ini, umur saya ini, usia saya ini 60 tahun. Dan sekarang sudah berada di posisi 48 tahun. Padahal asalnya 60 tahun. Saya sekarang hidup di usia 48 tahun. Berarti tinggal 12 tahun lagi dong. Dan akhirnya nanti ada 2025, 2026. Sampai usia saya pun mencapai 60 tahun. Dan akhirnya harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para pemirsa yang budiman, inspirasi yang pertama, sebagaimana habisnya bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan, maka hari-hari usia kita pun akan terlalui. Dan kita harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat suka Ustadz Wahid mengibaratkan umur atau usia itu seperti es batu. Es batu. Itu akan meleleh dan habis. Mau es batu itu digunakan untuk cendol, untuk sirup, ataupun tidak digunakan, dibiarkan saja. Kalau di luar kulkas ya habis juga. Artinya apa? Usia kita pun apabila kita gunakan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah ya habis, tapi bermanfaat. Atau digunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya habis juga. Atau digunakan untuk ketaatannya tidak, digunakan untuk kedurhakaannya tidak, dipakai rebahan gitu ya habis juga. Sedangkan tujuan penciptaan kita di alam dunia ini, yang pertama untuk menjadi hamba Allah beribadah, yang keduanya menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, jangan sampai kita tuh menyesal. Dan tidak ada penyesalan yang paling besar bagi setiap manusia kecuali yaitu menyia-nyiakan waktu. Sekarang mungkin ya saya nggak menyesal dengan waktu yang telah saya lalui, iya. Tapi nanti kita ada alam akhirat, di sanalah kita akan menyesal. Na'udzubillahi min dzalik. Itu inspirasi yang pertama, Ustadz. Teringat Ustadz tadi nyebutin apa seperti es batu. Ustadz pernah ada cerita seperti buah yang jatuh. Walaupun umur kan kita tidak ada yang tahu. Betul. Ketika misalkan tadi Ustadz contohkan umur 60 tahun sekarang udah 48, berarti kan tinggal 12 tahun lagi. Iya. Semua juga punya ketentuan, tapi ada orang yang beruntung itu orang yang kalau misalkan buah kan buah jatuh tapi jadi pupuk. Tadi Ustadz bilang kan kita bisa memaksimalkan. Betul. Saya bertemu dengan seorang ibu itu di sebuah pengajian. Nah, selesai saya pengajian itu waktu itu syukuran umroh ya. Dan qadarullah ibu tersebut mendatangi saya, ngobrol ngalor ngidul, sampailah kepada obrolan tadi. Bahwa kita tuh ibarat pohon yang berbuah. Nah, buahnya itu belum gede, belum matang, jatuh.
Yang mateng jatuh juga. Gitu ya. Artinya apa? Bahkan yang pentil baru kembang jatuh. Maksudnya apa? Beliau mengibaratkan bahwa umur manusia pun begitu. Ada yang wafat bahkan sejak dalam kandungan. Ada yang baru juga baru juga lahir wafat. Ada juga yang baru usia TK wafat, SD wafat, SMA wafat, kuliah wafat, udah usia 80, 90 tahun baru wafat. Saya nonton TikTok ya. Kemarin beberapa hari yang lalu ada nenek-nenek usianya udah luar biasa. Tua, dan dia ngomong, kapan saya ini dipanggil oleh Allah. Sementara anaknya, cucunya udah pada wafat. Saya teh hayang geura balik ke Allah teh, sampai gitu. Tapi kan belum waktunya. Nah, maksud saya apa dengan pengibaratan si ibu tadi, bahwa pohon dengan buah yang pentil, buah yang masih belum masak, lalu udah masak atau udah matang, jatuh. Usia manusia pun begitu. Sudah diukur, sudah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada istilah bahwa orang yang sudah tua itu harus lebih dulu wafat, kan enggak. Betapa banyak bayi-bayi yang itu lebih dahulu wafat daripada ibunya. Betapa banyak adik yang mendahului kakaknya. Betapa banyak orang-orang yang usianya itu remaja itu sudah harus lebih dulu kembali kepada Allah dibandingkan orang tua. Tapi nggak masalah itu udah memang begitulah catatan dari Allah. Tapi nanti kalau buah itu jatuh, bahkan ada yang akhirnya tuh busuk, ternyata mengeluarkan bibit, jadi tunas. Akhirnya tuh menjadi pohon yang baru. Bahkan buahnya lebih lebat daripada yang sebelumnya, daripada induknya. Nah, kita juga dalam kehidupan ini nggak masalah wafat di usia berapapun, tapi harus membawa manfaat untuk diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Jadi hamba Allah dan jadi khalifah fil ardh sesuai dengan misi hidup kita di dunia ini, gitu Ustaz Wahid. Allah. Tentang waktu saja. Iya. Jadi bukan seberapa panjang atau mungkin dan memang waktu mah kita akan lalui saja. Iya. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu tersebut untuk taat kepada Allah. Saya selalu ingat perkataan seorang ahli hikmah. Ada 3 perkara yang tidak akan bisa kembali. Makanya penting dicamkan oleh kita. Yang pertama, apabila kita punya anak panah, itu kita lepaskan. Itu ke area musuh, itu nggak bisa kembali lagi. Yang keduanya adalah usia, apabila telah berlalu, telah pergi. Dan yang ketiganya adalah ucapan, Ustaz, apabila telah kita lontarkan. Makanya dengan demikian kalau kita mengucapkan sesuatu, hati-hati. Apakah ada orang yang akan tersinggung dengan omongan kita atau tidak? Manfaat enggak untuk akhirat kita gitu. Usia itu sifatnya maju ke depan dan tidak akan pernah mundur lagi ke belakang. Ya. Kalau tadi saya ibaratkan sebagaimana es batu, saya ibaratkan lagi sebagaimana anak kecil yang punya pensil dan dipakai. Kan panjang asalnya segini, dipakai lagi, serut, ponok, akhirnya habis. Ya. Betul. Jadi para pemirsa yang budiman, penting bagi kita mengelola usia. Ya, bukan seberapa tua kita ini, tapi seberapa banyak bekal mengisi usia yang kita miliki. Insya Allah. Ini misalnya Pak Wahid sampai usia hanya 40 tahun, tapi produktif untuk ibadah. Saya usia 70-80 tahun, tapi nggak produktif untuk ibadah. Sebetulnya hakikatnya yang panjang usianya itu Ustaz Wahid, bukan saya. Karena saya itu tidak produktif. Walaupun sibuk sih sibuk, tapi bukan menyesuaikan dengan misi hidup kita di dunia ini. Kan banyak orang yang sibuk, tapi misalnya ya sibuknya itu untuk keurusan dunia. Sampai enggak pernah sujud, enggak pernah wudu, enggak pernah menunaikan kewajibannya sebagai muslim. Sia-sia kan?
terlihat oleh masyarakat itu dia seleb, sibuk banget, pokoknya sampai punya manajemen ya, tim manajemen waktu gitu. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa. Tapi sebetulnya dia nggak sibuk. Orang-orang yang bersujud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, menyesuaikan dengan misi hidupnya yang diberikan oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dia ibadah. Itu kan produktif. Begitu, Ustaz. Inspirasi yang pertama langsung Ustaz tring menginspirasi sekali. Iya. Memang terasa memang tentang waktu Ustaz ya. Mungkin ada inspirasi yang lainnya Ustaz? Iya. Sebelum ke inspirasi kedua ini, mumpung ingat ya Ustaz. Mumpung ingat. Saya ingat seorang Syekh Fudail bin Iyad. Ulama zaman dulu, beliau bertemu dengan seorang bapak usia 60 tahunan. Ya ditanya, "Pak, usia bapak berapa?" "Kam atat alaika." "Usia bapak berapa?" "Situ nasana." "Usia saya tuh udah 60 tahun," katanya. "Oh, berarti bapak tuh sejak 60 tahun ke belakang sampai sekarang itu sedang berjalan menuju Allah dan sebentar lagi akan sampai. Yang maksudnya nanti bakal mawat gancang gitu." Si bapak itu serebut mengucapkan istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Kami ini asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Syekh Fudail bin Iyad, "Hal ta'lam tafsirahu." Apakah bapak tahu tafsirnya? Tafsir tentang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ini? Ya nggak tahu, katanya. Kata Syekh Fudail bin Iyad, "Pak, bapak itu punya usia sekian dan nanti akan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia berarti bapak tuh akan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan berarti bapak tuh akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala berarti bapak ini akan ditanya. Kalau ditanya bapak itu harus punya jawaban." Oh, begitu ya. Saya nggak bisa menjawabnya, bingung gimana cara ngejawabnya. Ngejawabnya itu bukan kata-kata, kata Syekh Fudail bin Iyad. Tapi apa bagaimana? Tuhsin fima baqiya yugfar laka mamado. Perbaikilah sisa usiamu dengan amal-amal soleh. Yugfar laka mamado, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa bapak yang telah lalu. Tapi kalau kita ini tidak memperbaiki ya yang sekarang, di sisa usia kita, yang pertama dosa-dosa masa lalu anger gitunya, dan dosa yang terkemudian itu jadi masalah bagi kita. Makanya ya berapapun usia kita, misalnya Ustadz Wahid itu ditakdirkan oleh Allah usianya 60 tahun. Ustadz Wahid itu sudah 58 tahun, tinggal 2 tahun deh contohnya. Tapi dari buktos nama Ustadz Wahid berapa sekarang usia? 25. Nah ini contoh ya, udah 58 tahun. Selama 58 tahun itu, maaf, Ustadz Wahid itu bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Bahkan mungkin banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang kafir asalnya di usia sudah tua banget itu. Tapi di 2 tahun sisanya dia itu beriman mu'alaf. Makanya ada orang, jangankan lama begitu Ustaz, 1 hari sebelum meninggal, 1 jam sebelum meninggal, kita itu menjadi orang Islam dan taat kepada Allah, itu terhapus yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Kan ada seorang sahabat Nabi yang dia datang kepada Nabi jadi mu'alaf, masuk Islam, lalu setelah itu bertanya, apakah saya ini berperang atau bagaimana? Ya perang kalau sudah Islam. Akhirnya dia perang, meninggal dunia setelah masuk Islam. Nabi Muhammad mengatakan apa? Amila qolilan ujiro kasiron. Amalnya itu sangat sedikit. Ada karek oke atuh dia tuh masuk Islam lalu berperang gitu, maut. Ujiro kathiron, tapi dia diberikan pahala yang sangat besar sekali. Nah itu bagaimana nikmatnya hidup di dalam Islam. Dosa sebesar apapun akan dihapus apabila kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Ustaz,
60 tahun kita tuh dalam kebaikan. 60 tahun jadi mujahid dakwah. Mau meninggal dunia kita tuh murtad. Naudzubillahi min dzalik ya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semuanya mati kecuali berpegang teguh kepada agama Islam. Saya baru ngerti ya, sejak sekian tahun yang lalu khotib sering mengatakan yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dah baheula mah keur kecilnya Ustaz, saya nggak paham tuh. Khotib itu sering jual, khotib si A, si B itu nikmat iman, nikmat Islam. Dak cek abdi mah nikmat kene makan, nikmat kene baso gitu ya. Baru paham itu setelah kita mempelajari, oh iya, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak berislam, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara nanti di akhirat kelak. Karena syarat masuk jannah itu adalah Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz. Sekarang masuk ke inspirasi yang kedua. Silakan ya. Inspirasi selanjutnya. Inspirasi yang kedua adalah kita di dalam bulan Ramadan betul ya, lapar, dahaga. Tapi kan ada maghrib. Ngambek lah. Nah, gembira kan? Maksudnya apa? Kalau lapar dan dahaga itu diibaratkan penderitaan, diibaratkan sebuah kesusahan, kita tuh harus yakin akan bertemu dengan kemudahan, kebahagiaan. Dengan kebahagiaan ini pentingnya ya kita mengambil ibroh-ibroh seperti ini. Dan dalam surat Al-Insyirah disampaikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kadang banyak orang yang nggak ngerti, nggak nyadar gitu. Lamun dia dikenai masalah, ditimpa masalah itu seolah-olah nggak ada lagi bantuan dari Allah. Akhirnya kan banyak yang bundir, bunuh diri, stres, gila, dan sebagainya. Padahal Allah tidak akan pernah membebani sebuah masalah, sebuah beban kepada seseorang kecuali Allah itu akan memberikan solusi. Sebagaimana orang yang sedang menunaikan ibadah saum, betul lapar dan dahaga, tapi dia akan bertemu dengan kemudahan dan kebahagiaan. Kapan? Yaitu pertama di maghrib, dan yang keduanya nanti setelah 1 Syawal, yaitu berbuka. Makanya disebut dengan Idul Fitri, kembali buka, bergembira dengan bukanya. Manusia itu akan bergembira ketika bertemu maghrib yang saum Ramadan, dan akan bergembira dengan datangnya Idul Fitri, hari raya Fitri. Begitu Ustaz. Betul Ustaz. Ya. Emang terasa ya sahur nih. Betul. Awal-awal pagi masiknya. Siang mulai nih dan ngantuk Ustaz. Iya. Ngantuk kan. Nanti di penghujung nih biasanya waktu-waktu extra time tuh jam 2 sampai jam 4 itu extra time. Betul. Saat-saat perut Perih gitu ya. Minta. Ya wajar. Karena kalau Pak Wahid itu, saya emang enggak pernah lapar, aneh kan. Buah-buah, nyumput, makan roti, makan combro kan gitu. Jadi kalau sekuat-kuatnya manusia, kalau puasa itu pasti lapar. Tapi qadarullah, hebatnya ya, tubuh kita ini menyesuaikan dengan otak kita, Ustaz. Saya itu lapar, sedang tidak puasa. Ini pupurilitannya luar biasa, Ustaz. Pokoknya minta makan, minta minum. Tapi ketika sedang saum, otak kan mengatakan, ya kamu lapar. Tapi kan kita tuh sedang puasa. Akhirnya tuh lambung kita ini, usus kita ini ngerti. Akhirnya tuh enggak meronta-ronta sebagaimana tidak puasa. Itu luar biasanya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah yang memberikan beban syariat puasa sehingga Allah tuh tahu. Jadi kenapa coba saum Ramadan itu hanya 1 bulan, tidak 2 bulan, 3 bulan? Karena memang kemampuan manusia, batas kemampuan manusia itu hanya segitu. Kalau kita tuh 2 bulan, 3 bulan, itu akan merusak tubuh kita. Ya, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, gitu. Inspirasi untuk kita saat berarti bersabar saja, bersabar. Kemudian Allah juga akan memberikan kemudahan, kebahagiaan. Nggak sengaja tadi bukan sore, malam atau subuh ya. Itu Putri Aryani yang qadarullah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian tidak melihat ya, tunanetra. Dia bikin sebuah lagu loh. Judulnya itu
teruskan langkah baikmu. Itu terinspirasi oleh surat Al-Insyirah. Ya, yang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Jadi isinya itu tentang bagaimana seseorang yang harus tetap tidak berputus asa, harus tetap percaya dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia memberikan masalah dan dia juga akan memberikan solusi gitu. Ustaz. Masih ada Ustaz? Masih banyak inspirasi-inspirasinya? Insyaallah ada. Boleh, Ya. silakan Ustaz. Tadi yang pertama kita belajar menginspirasi dari waktu ya. Sebagaimana Ramadan, tak terasa di awal mah kita mungkin 1 bulan 30 hari nih. Tapi tak terasa kita berada di ujung, Ramadan pun akan berlalu, akan pergi. Seperti umur kita semuanya mungkin kita banyak nih umur dikasih. Tapi lambat laun semakin kita maju umurnya semakin juga kita berkurang jatah umurnya. Yang kedua kita belajar tentang saum itu ada inspirasi dari Ustadz Ramdan disampaikan kita bisa menahan kepedihan. Kesakitan kita menunda rasa lapar, tapi di balik hal tersebut Allah juga menyiapkan waktu berbuka yang dimana membuat kita bahagia dan gembira. Boleh Ustaz langsung ke inspirasi selanjutnya. Yang inspirasi ketiga, kan Ramadan ini akan berakhir. Artinya perjuangan sejenak itu berhenti. Sejenak, bukan selama-lamanya. Karena kalau berhenti, betul-betul berhenti itu setelah kita wafat dan akan menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya gini Ustaz, misal di tahun ini kita menunaikan ibadah saum Ramadan selama 29 hari. Selesai itu, lalu Idul Fitri kita kembali makan, minum, dan aktivitas-aktivitas yang asalnya di bulan Ramadan di siang hari itu tidak bolehkan menjadi halal lagi gitu ya. Nah, lalu dianggaplah itu sebagai sebuah istirahat bagi kita. Sebagaimana seorang pejuang di medan perang, di medan laga, selesai peperangan, dia itu kembali ke rumahnya masing-masing dan untuk rehat sejenak. Rehat sejenak dan nanti dia akan menghadapi peperangan lagi. Nah, sebagaimana juga kita sama. Sudah Ramadan, tarawihnya, ya, sodakohnya, saumnya, sholat wajibnya di masjid, tilawatul Qur'annya, wah luar biasa. Biasanya nanti setelah masuk 1 Syawal itu agak menurun ya. Sepanjang masih dalam sunnah nggak ada masalah. Menurun bukan berarti jadi ninggalkan sholat wajib, enggak, itu mah bukan menurun. Maksiat itu dosa. Menurun itu dalam pengertian intensitasnya, volumenya tidak seheboh, sekuat waktu di bulan Ramadan. Tapi itu hanya sejenak saja. Bukan untuk selamanya menurun. Karena justru kan kita punya tujuan untuk jadi orang yang bertakwa. Masa orang bertakwa nurun terus? Ya mungkin ini saya suka mengibaratkannya agar mudah dipahami oleh para orang tua, oleh para jamaah, para pemirsa. Guru, kita kan profesi guru Ustaz. Dalam 1 pekan itu kan 5 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ke sekolah. Wah pokoknya sibuk. Nah hari Sabtu Ahadnya kan kita di rumah. Gogoleran, rebahan, nonton TV, masak-masak dengan istri gitu ya. Pokoknya mah santai-santai lah gitu ya. Bahkan ke kolam renang gitu ya. Gitu. Tapi bukan untuk selama-lamanya. Kenapa? Iya. Itu nanti hari Senin kita fresh lagi. Itu. Jadi nggak apa-apa. Kita itu malah di tanggal 1 Syawal. Bahkan nggak bagus, haram loh hukumnya tanggal 1 Syawal kita justru puasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan tanggal 1, 2 itu jangan puasa. Yang tanggal 1 pasti ya. Itu tanggal 2, tanggal 3 pun jangan ujug-ujug langsung kita ngegas ke Syawal. 6 hari di bulan Syawal langsung, walaupun secara hukum nggak ada masalah. Misalnya hari Kamis itu kita tuh contohnya ini mah Lebaran. Hari Jumatnya ngegas lagi langsung saum Syawal itu gak ada masalah secara hukumnya. Tapi ada ulama yang memakruhkan itu. Ya, tidak sampai haram. Kenapa? Karena kan itu masih masa bergembira. Suasananya kan ada orang yang bertamu gitu nya, pira kurang lagi puasa atau kita tuh bertamu. Sok itu makan minum. Masih banyak suguhan. Saya lagi puasa di hari kedua Syawal atau asa kumaha gitu nya. Walaupun ada saya mendapati asli nenek-nenek yang
di hari ketiga kalau nggak salah datang ke rumah saya. Itu ketika saya sugih jangan cenah menuju saum Syawal. Wah, Masya Allah ya. Di satu sisi bagus, di satu sisi yang lain sebetulnya mah nggak mesti begitu juga. Tapi beliau udah wafat, udah meninggal dunia beberapa tahun kemarin. Saya mengapresiasi semangatnya. Walaupun sudah tua renta begitu, dia menunaikan atau menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi yang lain, kalaupun ada orang yang tidak melaksanakan saum Syawal di hari kedua, hari ketiga dan sebagainya dengan pertimbangan tadi ya bahwa ini masih syiar Idul Fitri, itu nggak bagus menurut saya gitu ya. Ya dulu saat waktu awal ketika saat Ramadan menyapa kita kan gelar takwa juga bukan berarti di bulan Ramadan saja kita raih saja. Iya. Berarti kita juga setelah Ramadan lewat, Ramadan berlalu harus bisa tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah. Betul. Nah, justru ini jadi inspirasi yang keempat berarti next. Iya, inspirasi yang keempat bahwa saya simak baca di dalam Al-Qur'an itu la'allakum tattaqun itu disebut 6 kali. Dan itu bukan hanya saum saja. Tapi yang lainnya juga. Artinya apa? Sebetulnya semua ibadah itu tujuan akhirnya itu harusnya la'allakum tattaqun. Gitu ya. Bahkan ada ayat yang dalam surat Al-Baqarah ya, ayat ke-21 itu umum ibadah apa saja. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya, apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuh, jadi bukan hanya sekedar saum yang la'allakum tattaqun teh. Ibadah apapun itu hasil akhirnya, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Begitu, Ustaz. Takwa saja. Jadi sholat, saum, ibadah haji itu harus jadi bertakwa gitu. Mungkin saya diperjelas tentang takwa sendiri. Takwa itu apa? Biar lebih jelasnya lagi. Takwa standarnya itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ka'ab ya tentang Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Oleh Ubay bin Ka'ab kan ditanya balik gitu. Engkau pernah enggak berjalan di sebuah tempat ya yang itu banyak cucuk rungkang, banyak duri gitu ya. Bagaimana? Maka kata Umar bin Khattab, ijtahantu wasamartu. Aku sungguh-sungguh dan hati-hati. Waspada lah gitunya. Ulah tukikeun ka aya cucuk, aya beling anu katinca. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa tuh hati-hati. Iya teh bakal bagus enggak untuk akhirat? Bakal bikin saya rugi atau bikin masalah nanti di akhirat gitu. Itu takwa. Dan nanti kalau kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4 indikatornya. Jadi panjang deui. Contohnya ya, al-khaufu anil jalil, takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya al-amalu bitanjil. Kalau beramal itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya al-qanaatu bil qalil. Merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Dan yang keempat adalah al-istidadu liyaumir rahil. Dia bersiap bekal untuk perjalanan yang sangat panjang di akhirat kelak. 4 inspirasi tadi ya. 1, 2, 3, 4. Masih ada Tad? Ada ya boleh Tad. Yang selanjutnya ini mungkin yang terakhir. Ya harus banyak doa kepada Allah, minta takwa. Karena tujuan saum itu adalah takwa, maka selain kita menunaikan ibadah saum, berdoa kepada Allah. Ada beberapa versi cara meminta doa takwa, di antaranya hadis riwayat Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu al-huda, hidayah atau petunjuk. Yang keduanya at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiganya al-afaf. Afaf itu menjaga diri dan kehormatan dari perilaku yang haram, dari perilaku-perilaku yang maksiat. Dan walgina,
dan kecukupan. Jadi kita minta kepada Allah kecukupan. Kata sebagian ulama, gina di sini itu bukan gina nafs, bukan harta, tapi gina nafsi, yaitu kayanya hati. Karena kalau kaya harta belum tentu bahagia, Ustaz. Ada orang yang hartanya banyak tapi dia tidak bahagia. Makanya yang kita minta tuh bukan sekedar harta yang banyak, tapi juga jiwa yang kaya. Sebagaimana dalam hadis yang lain tuh, laisal gina an kasrotil aron walakinal gina nafsi. Yang disebut dengan kaya itu bukan banyaknya simpanan, tapi kekayaan hati kita, gitu, jiwa kita. Insya Allah. Doa. Iya. The power of doa. Iya. Doa itu di awal Ramadan, di tengah Ramadan, di akhir Ramadan harus kita lakukan. Dan itu terus kita minta, karena kekuatan doa itu luar biasa, gitu ya. Dan bukti kita juga butuh saja, butuh Allah. Kita kan merasa diri kita rendah, diri kita juga tanpa daya, tanpa upaya jika kita tanpa Allah. Betul. Saya suka bilang ya, tanpa Allah kita bukan apa-apa, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Masya Allah, itu dalam banget. Ya Allah. Tapi saya sebetulnya ingin nambahkan sedikit, Ustaz. Bahwa ketika lepas dari Ramadan itu, sebagian manusia sangat bergembira. Pokoknya alhamdulillah lepas dari jeratan kesusahan gitu. Pokoknya sebagaimana dia itu lepas dari penjara lah gitu ya. Dan nggak mau kembali lagi ke penjara tersebut. Artinya tuh mun bisa Ramadan teh eueuh gitu. Tapi ada orang yang campur baur, gembira ada. Karena memang sifat manusia itu suka makan dan minum. Selama 1 bulan ditahan. Sekarang bisa kan gitu ya. Maksudnya ditahan setiap di siang hari, bukan malam hari. Kalau malam hari justru kita buka. Nah, ada orang yang menggembira dalam hal itunya. Tapi sedihnya itu, kenapa? Karena dia meninggalkan jamuan-jamuan Ramadan yang begitu indah dan begitu mempesona gitu. Nah, kalau orang itu gembira yang seperti yang pertama, seperti dia keluar dari penjara dan tidak mau kembali lagi, ya mungkin diibaratkan sebagaimana seseorang yang dia itu melepas kepergian anaknya, tapi bunga mun bisa mah budaknya terbalik deui gitu. Diikhlaskan atau gitunya. Atau ada orang yang dia gembira anaknya itu pergi karena dia si anaknya itu misalnya tuh bekerja di sebuah tempat yang bonafit gitu. Tapi diharapkan kembali lagi suatu saat, setahun sekali lah gitu. Nah, kita tuh posisi di mana? Bahagia yang pertama atau bahagia yang kedua? Yaitu bahagia dan sedih dengan kepergian seorang anak yang nanti si anak itu dia akan kembali lagi ke dia gitu. Nah, harusnya yang kedua. Oke lah sekarang Ramadan tuh pergi meninggalkan kita, dan memang itu mah sunatullah. Tidak mungkin Ramadan tuh tetap gitu, nggak mungkin akan pergi. Tapi ditunggu kembali, sebagaimana para ulama zaman dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan terus dia tuh berdoa agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Setelah 6 bulan. Setelah Ramadan selesai, habis, itu 6 bulan terus-terusan berdoa kepada Allah, minta semua amalnya itu diterima oleh Allah. Gitu, makanya dan doanya kan setiap kita Id itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal kita. Dalam amal kita tidak diterima tuh, nanti Allah nggak akan menurunkan rahmat. Kalau Allah tidak menurunkan rahmat, berarti Allah tidak memberikan surga kepada kita. Kita masuk ke surga itu karena rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu akan turun berlimpah kepada kita kalau kita itu diterima amal. Gitu. Para pemirsa semuanya, sahabat obrolan bermanfaat, disampaikan tadi oleh Ustaz Ramdan Priyatna tentang inspirasi. Tentu tadi disampaikan di awal bahwasanya ini inspirasi dari beliau. Setiap orang punya pandangan, setiap orang punya pemikiran dan tentu pengalaman masing-masing. Tapi saya simak di sini tentang 5 inspirasi tadi dan bonus yang ke-6, Ustaz. Memang terasa itulah yang terjadi, yang bisa kita dapati, yang dapat kita telaah, kita pelajari, kita ambil hikmahnya, menjadikan inspirasi untuk kita semuanya.
Mudah-mudahan dengan inspirasi yang tadi disampaikan Ustaz Ramdan, kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil poin-poin penting, sehingga kita semuanya dapat senantiasa tadi rindu dengan bulan Ramadan. Kita dapat menjadi hamba yang taat kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi berkelanjutan untuk selalu berproses meraih gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat di penghujung mungkin ada yang mau Ustaz sampaikan, apalagi kita akan memasuki bulan Syawal, meninggalkan bulan Ramadan. Kepada pemirsa, saya persilakan Ustaz. Iya. Ada ungkapan bahasa Arab, laisal id bila bisil jadid wa innamal id ta'atuhu tazid. Id itu bukan ditandai dengan baju yang baru, tapi ditandai dengan ketaatan yang bertambah. Pokoknya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para ayah dan bunda pemirsa semuanya menjadi orang-orang yang taat, meraih takwa, dan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz ilmunya, Ustaz penyampaian dan kesiapan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Ustaz disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin berkah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di penghujung acara. Kembali saya menyampaikan bahasanya selalulah kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita bukan hamba Ramadan, tapi kita hamba Rabbani yang senantiasa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di sepanjang usia kita, selama kita hidup. Nah, maka nanti kita akan mendapati hasilnya setelah kita kematian saja. Kita cukupkan dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.